Kisah dimulai memperlihatkan seorang bapak-bapak berusia 47 tahun yang sedang seksama mengerjakan soal dari guru lesnya. Walaupun mengerjakan soal dengan seksama, nyatanya bapak ini yang bernama Kim Dekpal tidak bisa mengerjakan soal dengan benar. Membuat guru les sangat jengkel, selalu saja tidak bisa mengerjakan soal yang dia berikan. Bahkan saking jengkelnya sampai dia memarahi Kim Dekpal. Hingga seseorang datang melaporkan bahwa orang yang dicari Kim Dekpal sudah mereka tangkap. Dan di sini kita diperlihatkan kalau Kim Dekpal bukanlah seorang bapak-bapak biasa, melainkan ketua gangster yang sangat disegani. Mengetahui hal itu semua, guru les sangat panik. Orang yang tadi dia marah-marahi adalah ketua gangster yang sangat disegani. Bahkan saking paniknya, guru les sampai cepat-cepat pengen kabur dari tempat itu. Akan tetapi hal itu dimanfaatkan oleh orang yang dibawa-bawaan Kim Dekpal untuk mengancam Kim Dekpal menggunakan guru les. Seolah sudah berpengalaman dari hal tersebut, Kim Dekpal pun dengan santai dan bundanya melumpuhkan pria tersebut dengan satu pukulan saja. 목이 비었다. Menandakan Kim Dekpal adalah seorang gangster sejati dan sangat disegani. Walaupun berkuasa di dunia pergangsteran dan banyak duit, akan tetapi Kim Dekpal memiliki cita-cita lain, yaitu melanjutkan sekolah yang tak pernah dia rasakan dulu karena Kim Dekpal dari keluarga yang kurang mampu. Hal itu terlihat dari Kim Dekpal selalu menyempatkan diri untuk belajar meskipun di dalam mobil. Membuat Dungsu dan Jungchul, dua orang bawahannya, begitu kagum dan coba untuk membantu walaupun sama-sama tolol. Singkatnya, di malam itu Kim Dekpal pun menemui Chilsung, pemimpin kelompok gangster, untuk membicarakan masalah yang terjadi tadi. Di mana Dekpal pun mengatakan bahwa dia memukuli pria itu tersebut karena pria tersebut telah membocorkan informasi. Hingga di mana Chilsung pun menanyakan pelajaran yang Dekpal kerjakan, sebab hal itu sekarang penting walaupun mereka seorang gangster, karena Dekpal sebentar lagi akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin gangster, yang mana tentu memiliki wawasan dan ilmu akademik yang penting. Sebab di masa sekarang hanya bermodal kekerasan, hal itu tidak bisa menggapai puncak. Mendengar hal itu semua dari Chilsung membuat Kim Dekpal pun pusing karena dia tidak bisa mengerjakan soal yang mudah dari guru lesnya. Saking kepikiran hal tersebut, Dekpal pun menyuruh anak buahnya untuk membiarkan dia menyetir mobil sendirian. Saat nyebat dan ngelamun perkataan Chilsung, Dekpal tidak sengaja melihat seorang siswa SMA mencoba untuk bundir. Melihat itu, Dekpal pun bergegas menolong si remaja SMA, di mana Dekpal sangat sigap dan berhasil menangkap siswa SMA sebelum terjatuh ditabrak truk. Gak saat itu, Dekpal pun memarahi si remaja SMA yang telah menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan. Akan tetapi tanpa diduga sebuah mobil langsung menabrak Dekpal sampai meninggal dunia. Namun Dekpal pun malah tersadar di sebuah rumah sakit, dan ketika melihat ke arah cermin dirinya begitu terkejut sebab wajahnya kini malah berubah menjadi remaja SMA yang tadi dia selamatkan. Awalnya Dekpal menduga apa yang dia lihat dan rasakan ini semuanya hanyalah mimpi saja. Hingga tak lama Dekpal pun mendengar jika Dungsuk dan Jungchul marah-marah di depan kamar. Dekpal pun yang merasa ini hanyalah mimpi, dengan tanpa pikir apapun langsung membuka pintu kamar untuk memarahi kedua bawahannya karena telah membuat keributan di dalam rumah sakit. Tapi Dungsung langsung memukul dan menyeret ke suatu tempat
tempat, yaitu upacara pemakaman Dekpal sendiri. Melihat kenyataan itu semua, Dekpal pun langsung shock karena kebingungan apa yang terjadi pada dirinya. Merasa dirinya belum mati, Dekpal pun langsung mengacak-ngacak tempat pemakaman tersebut serta mengaku kepada Dungsul dan Jungsul remaja yang ada di depan mereka adalah bos mereka sendiri, yaitu Kim Dekpal. Yang tentu saja pengakuan itu tidak dipercaya Dungsul maupun Jungsul, bahkan mereka semakin marah dan ingin memukul Kim Dekpal karena telah menyebabkan bos mereka tewas. Untung saja Chilsung melerai tindakan Dungsul dan Jungsul, di mana Dekpal pun yang berada di tubuh remaja SMA terlihat langsung pergi dan mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya sebenarnya. Dekpal pun dengan rasa tidak percaya langsung mendatangi ruang jenazah. Melihat tubuhnya sudah terkujur kaku, di mana penjaga di sana mengatakan jika besok pagi tubuh Kim Dekpal akan dikremasi. Rasa tidak banyak waktu, Dekpal pun mendatangi TKP, tempat di mana si remaja memutuskan untuk bunuh dan merasa jika dirinya melakukan hal sama seperti apa yang dilakukan remaja tersebut, maka rohnya akan keluar dan masuk ke tubuh aslinya. Akan tetapi Dekpal pun melakukan sama seperti remaja SMA lakukan, malah terjatuh di atas bus. Ketika sadar, dirinya masih berada di dalam tubuh remaja SMA dan malah apa yang dia lakukan tadi menyebabkan kaki remaja SMA terkilir. Sambil putus asa, Dekpal pun menanyakan kepada dokter sudah berapa lama dirinya tidak sadarkan diri. Dokter pun menjawab jika Dekpal sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Mendengar itu semua membuat Kim Dekpal lemas sebab kini dia tidak bisa lagi kembali ke tubuh aslinya. Untuk itu Kim Dekpal pun mengunjungi kuburannya sendiri, di mana terlihat kedua bawahannya merasa sangat kehilangan dirinya. Menyadari sudah tak bisa kembali lagi, Kim Dekpal pun langsung memutuskan untuk mencari roh si remaja SMA. Merasa remaja tersebut harus tetap hidup karena masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah. Dalam pikiran si pemilik tubuh, Dekpal pun merasa ada yang aneh karena tidak ada satupun keluarga yang datang untuk menjenguk si remaja SMA. Hingga berselang lama datanglah seorang wanita dan langsung memarahi Kim Dekpal, mengatakan bahwa tindakan bodoh melakukan bunuh hanya membuat masalah saja. Bahkan si wanita tersebut yang bernama Min Yong terus saja memaki-maki Kim Dekpal, bahkan sambil membawa nama ibu si remaja SMA yang katanya sama-sama menjengkelkan. Dekpal pun yang tak mengetahui apapun tentang si remaja SMA menyimpulkan bahwa si remaja SMA memiliki kehidupan yang rumit karena orang yang datang bukanlah orang tua melainkan sekretaris yang sok berkuasa. Penasaran siapakah pemilik tubuhnya, Dekpal pun kemudian menemukan tablet yang dimana ketika dibuka, tablet tersebut berisikan catatan harian si remaja SMA yang bernama Sohyeon. Di dalam catatan tersebut, Ihyun menceritakan jika kehidupan dirinya sangatlah memprihatinkan. Terlebih lagi kehidupan sekolahnya sebab dirinya merupakan murid yang dijadikan bahan bulian yang dipimpin oleh Jaemin, di mana Jaemin dan para gengnya selalu menyuruh Hyun mencuri perhiasan di rumahnya. Jika tidak, dirinya akan dipukuli dan bukan hanya itu, dijadikan bahan gibahan murid sekolah dan dianggap aneh dituduh penguntip seorang siswa yang bernama Sekyong yang merupakan orang yang terkenal di sekolah. Membaca semua catatan Hyun, Dekpal pun tak kuasa menahan amarah dan berjanji akan menghancurkan ketidakadilan yang Hyun alami, dan nantinya Hyun akan menjalani kehidupan tanpa ada rasa ketakutan. Untuk mengetahui semua tentang Hyun, Dekpal pun terlihat mendatangi rumah Hyun, di mana dirinya langsung disambut oleh seorang pembantu bernama Mai, dan dengan berpura-pura sedikit kehilangan ingatan, Dekpal pun kemudian bertanya mengenai latar belakang keluarganya, yang ternyata Hyun merupakan
merupakan anak dari pengusaha terbesar ketiga di Korea. Namun karena ibunya adalah wanita simpanan, dirinya bersama ibunya tak pernah dipublikasikan ke siapapun. Dan itulah alasan Mi-hyung sekretaris lebih berkuasa dibandingkan Yi-hyun dan ibunya. Sebab ibu Yi-hyun menghabiskan kesehariannya dengan minum bir untuk menghilangkan stresnya. Merasa sudah sedikit mengetahui tentang Yi-hyun, Dekpal pun kemudian ditawarkan makan oleh pembantunya. Tentu saja Dekpal langsung mengiyakan tawaran tersebut. Tetapi Dekpal pun dibuat heran karena pembantunya menyajikan makanan terlalu dikit buatnya, membuatnya meminta porsi makanan lebih besar, di mana Dekpal dengan lahap langsung menghabiskan makanan tersebut. Pembantunya sangat keheranan sebab Yi-hyun yang sekarang sangatlah rakus, tak seperti Yi-hyun yang dia kenali. Setelah itu Dekpal pun kemudian masuk ke kamar Yi-hyun untuk melihat terdapat banyak sekali buku-buku mata pelajaran yang menandakan Yi-hyun adalah kutu buku. Hingga melihat ke arah cermin, Dekpal pun merasa jika Yi-hyun harus memiliki penampilan berbeda dari sekarang. Untuk itu Dekpal pun langsung mengunjungi salon yang penampilan Yi-hyun awalnya terlihat kusam seperti orang tak memiliki masa depan, kini tampil berbeda dengan penampilan barunya. Tak hanya itu, Dekpal merasa penampilan itu sangat penting, kemudian pergi ke toko baju untuk membeli baju yang baru. Di mana di momen itu Dekpal pun merupakan seorang bapak-bapak malah memilih celana orang dewasa, akan tetapi melihat remaja lain tak menggunakan celana tersebut, Dekpal pun tidak jadi membeli celana tersebut. Dirasa telah cukup merubah penampilan Yi-hyun dulu, Dekpal pun mengunjungi toko buku di mana dirinya bertemu dengan remaja SMA. Dekpal pun belum terbiasa jika saat ini dirinya menggunakan tubuh Yi-hyun yang merupakan remaja SMA malah berbicara seperti orang tua kepada remaja tersebut, membuat si remaja keheranan tingkah Dekpal yang menyebutnya sebutan nak. Setelah itu Dekpal pun terlihat mendatangi kediamannya dan melihat Jungchul dan Duksul sedang beres-beres. Singkatnya, setelah beberapa hari kaki Yi-hyun yang tadinya terkilir kini telah sembuh sepenuhnya. Untuk itu Dekpal pun memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan olahraga serta meminum minuman sehat agar tubuhnya kuat. Hingga hari masuk sekolah pun tiba, di mana Yi-hyun yang aslinya merupakan anak konglomerat yang selalu diantarkan mobil mewah dan supir pribadi. Namun ternyata Yi-hyun tidak pernah memamerkan hal tersebut, selalu meminta supirnya untuk menurunkannya sebelum gerbang sekolah. Tapi Dekpal yang merasa pamer itu penting meminta si supir untuk menurunkannya selalu di depan sekolah. Hingga terlihat Yi-hyun yang tampil berbeda, namun karena Dekpal lupa menggunakan kartu pengenal, semua orang malah menganggap Yi-hyun adalah murid baru. Di hari pertama Dekpal langsung dicegat oleh guru olahraga karena Dekpal memiliki prinsip jika adab terlebih dahulu sangatlah penting, dirinya bisa lolos tak seperti murid yang lain. Hingga saat di kelas semua orang terlihat memandang Dekpal karena tak mengetahui jika orang tersebut merupakan Yi-hyun karena penampilannya berbeda. Yang ternyata si remaja SMA yang kemarin bertemu Dekpal di toko buku begitu keheranan saat melihat Dekpal. Akan tetapi ketika wali kelas mengabsen satu persatu nama siswa, semua murid langsung terkejut ketika mengetahui jika murid asing yang baru merupakan Yi-hyun, sang murid cupu yang mereka anggap aneh. Jaemin yang baru tahu itu adalah Yi-hyun, orang yang selalu dirinya bully, pun langsung menghampiri Dekpal
Dekpal. Namun bukannya takut, Dekpal malah berkata jika dirinya sangat merindukan Jaemin, sang tukang buli. Yang tentu saja Jaemin langsung merasa tersinggung dengan perkataan Jihyun dan langsung menyuruh para gengnya untuk membawa Dekpal ke tempat sepi. Dekpal menyuruh Jaemin dan para gengnya untuk tobat jika tak ingin menerima hukuman darinya, yang mana perkataan tersebut membuat Jaemin emosi dan langsung menyuruh salah satu bawahannya untuk memukul Dekpal, yang mana dengan mudahnya Jihyun bisa membalikan pukulan bawahan Jaemin, membuat Jaemin merasa heran dengan Jihyun sekarang. Akan tetapi ketika Dekpal mencoba membanting salah satu bawahan Jaemin, dirinya pun tak bisa melakukan itu dan baru sadar jika dirinya di tubuh Jihyun, seorang anak SMA yang tubuhnya lemah yang belum dilatih. Dimana karena itu Jaemin pun bisa melayangkan tendangan seketika langsung membuat Dekpal pingsan. 아, 더럽게 느리네. 에휴, 뭐냐? Halo sahabat Mubi, terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf jika salah kata dalam video ini karena saya baru bikin channel tentang alur cerita film. Jadi saya mohon bantu supportnya teman-teman.